sahabat sehat, saya harap semuanya sehat tanpa kurang satu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini, mohon maaf, saya tidak akan membagikan tips ataupun tutorial tentang sakit dan meridian. Namun, saya akan memberikan sedikit pengalaman sebuah kejadian untuk pembelajaran kita semua. Jadi, kemarin ada seorang sahabat kita telepon kepada saya mempertanyakan sebuah kondisi kejadian di mana setelah melakukan terapi mengalami kondisi lemas dan kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah itu beliau bercerita bagaimana kejadian itu terjadi. Untuk itu saya ingin berbagi pengalaman ini agar tidak ada sahabat-sahabat yang lain mengalami hal-hal yang serupa dan yang tidak kita inginkan. Sahabat, selama Anda mengikuti channel ini, menyimak dari berbagai macam tips dari setiap konten saya sama sekali tidak pernah berpikir bahwa ada kejadian seperti ini. Namun, saya perlu tekankan, saya tidak bermaksud untuk melarang atau bahkan menyalahkan salah satu konten ataupun channel ataupun keilmuan yang lain. Tidak, sekali lagi tidak. Namun maksud dan tujuan saya membuat konten ini agar kita cari amannya saja, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kejadiannya seperti ini. Ada orang mengikuti tips saya cara mengatasi vertigo. Kemudian itu digabungkan dengan tips lain dari channel lain, tapi titik pijatnya berbeda, tapi sama-sama kontennya pijat. Kemudian terjadilah kondisi detoksifikasi, kemudian lemas, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, karena sebab itulah saya mengharapkan kepada semua pemirsa yang sering nonton video-video saya, konten-konten saya, agar tidak menggabungkan metode pemijatan pada satu waktu bersamaan dari berbagai macam metode. Jadi misalkan sahabat mengikuti video saya cara mengatasi vertigo, ya cukup dengan mengikuti metode saya cara mengatasi vertigo, dan jangan digabungkan dengan metode lain dari channel lain. Karena saya tidak akan bisa mengerti dan memahami nanti apabila ada reaksi dan efek-efek yang ditimbulkan. Sehingga itu lebih cenderung ke faktor yang terapi si A atau terapi si B. Alasan saya dari awal saya bikin channel ini adalah untuk share ilmu, membagikan tips bagi sahabat yang sakit agar sehat, dan tidak pernah berharap untuk terjadi hal-hal yang justru sakit masuk rumah sakit. Tapi dengan adanya kenyataan ini membuka mata saya bahwa ternyata banyak orang ternyata mungkin menggabungkan beberapa versi dari sama-sama tips. Misalkan vertigo kalau saya dipijat di bagian di bawah telinga, di sekitar telinga, tapi di channel lain itu ditunjukkan titik yang lain. Ini akan terjadi masalah. Karena apa? Setiap konten, setiap orang itu punya keilmuan masing-masing, punya dasar masing-masing. Tapi ketika digabungkan, ini akan jadi masalah. Karena tetap ada kontraindikasi. Contoh, saya sebagai seorang terapis akupresur mengatakan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kepala, kaitannya dengan sakit kepala, leher, dan pundak harus dipijat dari atas ya, dari kepala, leher, dan kemudian ke bawah. Tapi mungkin di channel lain tidak. Nah, makanya ketika ini digabungkan, ini bisa jadi masalah. Untuk itu, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, mendiskreditkan, ataupun menganggap tidak penting channel lain, bukan. Sekali lagi bukan. Silahkan Anda menonton, menyimak channel lain, karena saya juga menyadari bahwa channel ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Justru dengan sahabat menyimak atau mengetahui informasi lain dari channel lain, konten yang lain,
itu sebagai penutup dari kekurangan saya, atau bahkan mungkin malah membetulkan mungkin apa yang salah dari saya. Tapi ketika mempraktekannya, mohon jangan digabungkan atau dicampur, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin. Sekali lagi, saya tidak membatasi Anda untuk belajar dari pijat apapun, mau shiatsu, mau apa dan sebagainya. Silahkan, saya sendiri juga sering belajar memahami konten-konten yang lain. Akan tetapi saya tekankan untuk jangan diterapkan bersamaan ketika melakukan terapinya. Karena sama-sama kontennya pijat, sehingga kejadian kemarin membuat saya sedih karena ya niatan saya membagikan tips untuk sehat malah jadi sakit. Dan bagi kemarin ya, abang yang telepon saya, beliau juga sadar tidak menyalahkan siapapun karena memang sengaja mencampur. Sehingga sampai dia bingung, "Bang, kalau saya ditanya dokter harus jawab apa?" Saya jawab jujur saja. Anda bilang bahwa saya pijat-pijat di kaki kemudian jadi seperti ini. Jadi sekali lagi, silahkan Anda belajar membandingkan konten atau keilmuan yang lain. Itu hak asasi Anda, tidak melarang, silahkan. Tapi tolong ketika mempraktekannya jangan bersamaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kejadian seperti abang kemarin yang menelpon saya. Mungkin selama ini sahabat sehat juga mungkin menggabungkan dan tidak terjadi apa-apa. Ya, kalau tidak terjadi apa-apa syukurlah ya yang kita harapkan. Tapi saya menghimbau ini agar sebagai sifat sebagai tindakan preventif saja, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, silahkan belajar, memahami, mendapatkan informasi dalam bentuk ilmu maupun apapun tentang ilmu akupressure, tentang pijat, tentang apapun dari channel lain, silahkan. Tapi waktu mempraktekannya mohon jangan digabungkan. Kecuali, mohon maaf, Anda menggabungkan dari beberapa video, dari seluruh konten saya, dari awal sampai akhir, asalkan tepat mulainya, saya tidak mempersalahkan. Tapi, sekali lagi, ketika itu digabungkan dengan cara lain, dengan metode lain, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, dari awal saya bikin channel ini adalah untuk share ilmu. Untuk itu, saya cantumkan nomor WhatsApp saya, bahkan alamat saya, sebagai wujud tanggung jawab moral saya apabila teknik ataupun terapi yang saya contohkan, yang saya berikan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi siapapun bisa menghubungi WhatsApp saya. Setiap hari banyak sekali orang yang menghubungi saya, berkonsultasi, mempertanyakan, dan sebagainya. Dan tidak ada jaminan satupun bahwa setiap orang yang mengikuti video saya pasti berhasil. Itu karena keberhasilan kesembuhan milik Tuhan Yang Maha Esa ya. Inilah hanyalah sebagai wujud ikhtiar sebagai manusia. Akan tetapi saya mencantumkan alamat dan juga nomor WhatsApp sebagai tanggung jawab moral apabila terapi ini diterapkan pada diri sendiri, pada sahabat sehat, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau efek-efek reaksi yang mungkin tidak menyenangkan. Jadi mari kita lebih bijaksana menyikapi sebuah konten dan informasi lewat YouTube ini, karena banyaknya informasi ilmu yang dibagikan itu berbeda-beda. Ada yang memang dari praktisinya langsung, ada yang hanya, mohon maaf, mengambil informasi kemudian dibuat konten, ada yang memang tahu dan mengerti betul tentang kondisi tubuh, tentang reaksi dan sebagainya, tapi ada kalanya hanya yang penting buat konten dan ini manfaat, tapi mungkin kurang memperhatikan hal yang lain. Makanya saya mohon ketika menanggapi sebuah konten, mohon dicermati, dipahami sampai habis. Karena mungkin ada keterangan-keterangan yang disampaikan penting tapi ada di belakang. Mungkin Anda lewatkan sehingga
tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Sekali lagi, saya menghimbau kepada semua penonton, baik subscriber maupun tidak, untuk tidak menggabungkan metode-metode yang saya berikan dengan metode-metode lain yang sesama pijat ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sahabat menggabungkan dengan pernafasan, dengan yoga, dengan senam, dengan stretching, silahkan, tidak masalah. Tapi yang sama-sama pijat sebaiknya jangan lakukan bersamaan. Sekali lagi, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menganggap paling benar channel saya, bukan. Sekali lagi, ini hanya untuk sebagai tindakan preventif. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat, saya mohon maaf. Silahkan masukannya kepada saya secara pribadi terhadap channel ini, terhadap konten-konten yang saya berikan. Apabila masih banyak kekurangan dan kelemahan, saya sangat terbuka terhadap semua masukan, baik dan buruk saya akan terima. Saya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sekali lagi saya mengharapkan masukannya silahkan diisi di kolom komentar. Dan kepada semua yang mempraktekkan video-video saya terhadap orang lain, untuk tetap berhubungan dengan saya agar ketika menemukan permasalahan bisa langsung saya berikan solusinya. Sekali lagi mohon maaf, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.